jadi ini adalah contoh untuk facies prediction ya. Pertama kita harus membuat dulu model. Model yang pertama itu adalah kita harus mendefinisikan facies dari masing-masing interval ya. Misalnya dalam hal ini kita punya braided reverse stream facies untuk send di sini. Dengan bacaan gamma ray tertentu, ya, sonic tertentu, kita punya konglomerat, high velocity, low gamma ray, dan seterusnya. Kita memiliki shell, high gamma ray, dan sonic tertentu, mungkin ampidance, saya tidak tahu, gitu ya. Terus ada selang-seling di sini, facies yang berbeda, send lagi, shell, flood surface, marine, dan seterusnya. Lalu masing-masing benda ini kita berikan angka-angka, ya kalau di machine learning itu kita berikan ini angka 1, katakanlah ini angka 2, 3, 4, ya, 3 lagi, lalu 5, 3 lagi, lalu 4, dan seterusnya. Jadi masing-masing warna ini dikuantifikasi berdasarkan angka-angka. Karena komputer hanya mengerti angka, kan. Lalu ini hasil prediksinya. Prediksi berdasarkan KNN contoh saya ini. Oke, sebelum lanjut kita akan belajar dulu bagaimana cara membuat facies ini. Jadi intinya kita harus tahu kedalaman ya, kedalaman 0 sampai kedalaman sekian kilo itu kita beri nama 1. Sekian ratus meter. Sekian ratus meter, 400 sekian sampai berapa nih? Sampai 470 katakanlah, itu facies yang kedua. 470 sampai sekian, facies yang ketiga, dan seterusnya. Ya, paham ya? Oke, kita akan membuat itu dulu. Berarti kita akan buat di sini 007. Yes. Creation. Okay. Kita akan bawa lagi data dari atas. Ya. Kita disable dulu ya, highlight, kemudian slash. Slash. Karena saya sudah punya ini, saya akan copy ini. Saya akan copy facies-facies tersebut. Ini udah saya lihat ya, dari kedalaman 0 sampai kedalaman 464, facies 1. Kedalaman 464 sampai kedalaman sekian, facies 2. Kedalaman 539 sampai 612, facies 3. Kedalaman 612 sampai 635, facies 1 lagi, terus kayak gitu. Ya, ini berdasarkan masukan dari geologis tentunya kita harus tahu. Ini adalah facies yang saya kuantifikasi. Saya memiliki facies 1 sampai facies 4. Ada 4 jenis facies. Ini tentang kedalamannya. Nah, ini saya sudah membuat program baru ini program yang baru. Nah, tapi saya belum ubah ke Panda, jadi saya nggak perlu dulu values. Oke, kemudian saya masih bisa menggunakan data yang asli. Jadi saya akan buang lagi yang ini. Ini data yang sebelumnya. Ini data yang saya ubah ke Panda data frame. Lalu saya bisa mengakses depth berdasarkan data depths ya. Dari depths-nya ini mengakses Panda. Untuk depth itu data.depths ya. Lalu values karena array lagi, ini kembali ke array. Lalu saya looping berdasarkan TB dan F. TB itu depth-nya. F itu adalah facies-nya. Saya akan beri nama facies dengan facies. Lalu saya akan assign satu nilai baru pada data tersebut namanya facies. Jadi kalau saya matikan dulu yang ini. In data.
Ya, saya akan punya kolom baru ya, namanya facies. Ini saya tidak kelihatan, saya bisa extend dengan saya buka. Ya, ya. Saya perlu informasi ini untuk mengextend pandas ya, PD set option display extra frame false. Saya akan run. Ya, jadi saya menampilkan semuanya. Depth, Robi, DT, gamma ray, AI, AI relatif, P, dan facies yang baru ya, yang Anda buat. Ya, nilainya seperti ini. 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk masing-masing sampel. Punya data itu. Data facies. Oke. Berikutnya, sekarang kita akan coba plot. Kita akan memilih mnemonics tertentu. Ya. Dalam hal ini adalah data sama dengan data. Cara memilih kan seperti ini ya. Data, lalu kita akan pilih berdasarkan mnemonic yang tertentu saja. Kita akan pilih Robi. Kita akan pilih depth. Kita akan pilih depth, Robi, DT, gamma ray, dan facies. Jadi kita perlu depth tetap. Lalu untuk mnemonics yang baru itu adalah kita hanya memerlukan semuanya kecuali depth. Ya, karena depth bukan mnemonics yang akan kita plot di title. Ini. Lalu saya akan copy yang sudah saya buat sebelumnya. Ini. Kita lihat nanti. Karena ini karena values. Saya perlu values. Oke. Jadi ini adalah hasil plot yang saya dapatkan. Sekaligus saya mendemonstrasikan cara memakai grid, ya. Kemudian buat threshold untuk gamma ray. Di sini biasanya saya memiliki nilai gamma ray threshold itu berapa nih? 60 ya. 60. Jadi kalau di bawah 60 saya akan beri warna kuning sebagai send. Kalau di atas 60 saya akan beri warna hijau sebagai shell. Yang lime ini hijau sebagai shell. Ini gold ini adalah sand. Lalu ini adalah facies. Facies yang 1, 2, 3, 4 tadi ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 3, 4 ya. Jadi yang kuning itu ya facies-facies tersendiri. Silakan nilai yang ada. Jadi apa ini? Ada penjelasan apa ini? Running invalid counter greater equal. Oh ini cuma ini aja. Oke. It's okay. Oke, saya jelaskan di sini ya. Oke. Pertama ini adalah cara untuk mendapatkan facies dari rentang kedalaman yang tadi. Kemudian di sini saya memilih lagi data, hanya depth, Robi, DT, gamma ray, facies. Terus saya ambil mnemonics-nya tanpa depth ya. Lalu saya ubah kembali ke value karena saya akan mengakses berdasarkan slicing dari NumPy seperti ini. Sini akan menggunakan hal yang sama seperti yang sebelumnya.
saya akan share Y true, lalu saya akan plot data 0 sebagai depth-nya untuk kemudian data dari masing-masing kolom dengan line width sekian, color-nya warna apa, ini limitnya seperti ini, min max ya, max min, lalu ambil judulnya mnemonics dari yang kita ambil ini, lalu ini membuat garis-garis apa namanya, grid ya. Kemudian ini adalah cara menampilkan berupa image yang tadi ya, karena yang facies itu berupa image, bukan sebagai kurva ya. Bagaimana cara menampilkannya di Matplotlib? Ya, kita harus membuat dulu pseudo 2D image. Ya, kita ambil facies yang kita dapatkan 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita menyusun dua kolom hal yang sama ya, di stack lalu di transpose supaya dari atas ngambilnya. Lalu kita tampilkan sebagai IM show. Ya, IM show ini untuk menampilkan image ini di sini dengan nilai extend dari 0 sampai 1, max minimum nya seperti ini. Judulnya adalah ambil dari mnemonics. Lalu di sini adalah untuk gamma ray. Gamma ray itu data yang ketiga. Ya, 0, 1, 2, 3. Gamma ray yang ketiga. Lalu kita ambil threshold nih. Kita akan kalikan dulu depth ini dengan 0, lalu akan ditambah 60. 60 itu API Essential Boundary Line. 60 API. Lalu di sini kita melakukan fill between untuk mempopulasi kurva tadi. Kalau dia kurang lebih besar dari Y2, ya, Y1 dari Y2, maka saya akan beri nama send di sini. Lalu kalau kurang, saya akan beri nama send. Ya, jadi Y1-nya kurang, ya, Y2 besar. Ya, seperti ini. Adalah hasil yang diharapkan. Saya akan coba perkecil supaya Anda bisa melihat seluruhnya. Oke, atau gini, saya akan kirimkan ini, semua file NumPy ini, saya akan kirimkan ke Cecil ya, atau siapa? Friske. Saya akan kirim ke Friske, nanti di forward ke teman-teman ya. Saya akan buat zip file dulu supaya satu file. Iya, Pak. Ke saya atau ke Alda, Pak? Ke Friske ya. Oh iya. Saya akan kompres jadi apa nih, SVG UP. Saya namanya nanti SVG UP 1, ambil lock. Mana tadi? Apa judul proyek kita? Judul proyek kita apa sih tadi? Python for SVG ya. Ini dia. Ya, udah saya kirim ke Rizky ya. Rizky bisa broadcast ke yang lain. Iya, Pak, sudah masuk. Ya, bisa dikirim, diekstrak, bisa dibuka. Bagaimana cara belajar? Ya, Anda harus ulangi lagi. Ketik lagi sendiri, pahami setiap baris itu maknanya apa.
Oke, kita lanjutkan ya. Semua sudah dapat ya. Bisa lanjut nih? Bisa, Pak. Kalau membalik dep, apakah data Robi otomatis terbalik? Ya iya, dia mengikat ke sana. Ikat ke dep. Oh, maksudnya itu ke kanan kiri? Enggak, dia hanya atas bawah. Oke, good. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita sudah punya facies. Lalu di sini saya akan simpan data saya supaya nggak terlalu berisik. Saya akan simpan di sini sebelum ada values pada baris kedua. Tadi berapa tadi? Masuk pada baris ke-19 ya, enter. Saya akan simpan data.csv. Data.csv. Saya akan beri nama well1 1.csv csv index false. Oke. Jadi ini adalah cara kita menyimpan Panda menjadi file CSV. File CSV ini seperti Excel ya. Jadi saya run. Saya akan run. Kalau saya refresh, di sini akan terbentuk well1.csv ya. Data ini saya akan simpan ke dalam bentuk CSV, di mana bentuknya seperti ini. Ada def Robi di 3 Mare, separated data ya seperti ini. Kalau kita buka di Excel pun sama. Ya. Tapi mengapa komanya jadi 2 ya? Oke lah. Jadi kita lihat nanti, mudah-mudahan nggak bermasalah. Ini cara menyimpan menjadi data CSV. Kalau kita akan masuk ke topik baru, namanya 008. ML yes dengan K nearest neighbor ya. Oke. Sebelum kita masuk sini, saya akan jelaskan dulu sedikit teori. Jadi tujuan akhir dari machine learning ini adalah kita ingin memprediksi facies berdasarkan informasi yang kita berikan di sini. Densitas, sonic, gamma ray, porositas, apapun. Anda lebih bagus lagi menggunakan, ini hati-hati, cermati kata-kata saya. Ada informasi geologi, lingkungan pengendapan, personing upward, finding upward, dan seterusnya. Itu bisa dikuantifikasi menjadi log-log tertentu yang akan bisa memberikan hasil yang lebih robust. Ya. Karena kalau berdasarkan log yang ada saja, tanpa intervensi geologis, intervensi interpreter, maka facies itu menjadi facies itu barang yang tidak unik. Ya, sama seperti velocity. Velocity 2000 itu bisa berarti gas atau bisa menjadi misalnya shell yang low impedance. Ya. Jadi sama permasalahan geofisika, sains semuanya itu nggak unik. Kalau unik kita udah dapat minyak dari dulu, udah sangat mudah. Ini permasalahannya nggak unik.
Jadi ketidakmenentuan, uncertainties tersebut harus kita kurangi, harus kita batasi dengan pengetahuan-pengetahuan tambahan yang dikuantifikasi ke dalam bentuk ya machine learning ini. Ya, semuanya bisa kita kuantifikasi untuk mengurangi risiko itu. Ya, karena si komputer itu dia hanya ngitung saja, hanya ngitung berdasarkan jarak, rata-rata atau apapun. Termasuk KNN yang akan kita bahas ini. Apa sih KNN? Oke, contohnya seperti ini. Saya memiliki kurva gambar seperti ini, gambar sebelah kiri. Saya memiliki gamma ray 10 sampai sekian, gamma ray sekian sampai lalu Robi sekian sampai sekian. Lalu masing-masing fasies ini saya plot di sini. Oke, kalau fasies 1 saya itu memiliki gamma ray sekian dan Robi sekian. Yang warna apa nih? Warna biru tua ini ya. Ini fasies 1, fasies 1, fasies 1. Artinya di sini kita melihat bahwa fasies 1 ini berhubungan dengan gamma ray yang rendah. Betul ya? Tapi Robinya cukup lebar. Robinya cukup lebar. Fasies 5 yang warna kuning itu memiliki gamma ray sekian dan Robi sekian. Demikian juga dengan fasies-fasies yang lain. 1, 2, 3, 4, 5. Kita memiliki 5 fasies. Kalau tiba-tiba ini adalah data saya yang warna bulat-bulat ini. Tiba-tiba saya punya data baru. Dari sumur yang berbeda dengan nilai gamma ray sekian dan Robi sekian. Apakah fasies saya? Itu pertanyaannya. Ya. Yohanes bisa tes 3, 5, 7 dan seterusnya, gitu ya. Jadi, apakah fasies saya? Lalu saya akan menghitung jarak. Jarak itu kan X, kalau saya punya poin P1, P2, berarti X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan lalu di square root dari itu. Nah, kalau ini bagaimana? Jarak, ya jarak gamma ray. Contoh misalnya gamma ray saya sekian. Gamma ray saya yang ini adalah nilainya 50 something, yang saya hitung. Gamma ray ini dikurangi gamma ray ini dikuadratkan, ditambah densitas dia, Robi ya, Robi dia, dikurangi Robi dia dikuadratkan, lalu diakarkan. Dapat saya nilai. Jadi jaraknya itu berupa itu. Jadi gamma ray dan Robi ini pura-pura menjadi X dan Y, meter dalam meters. Jadi kita hitung seperti itu. Setelah saya menghitung jaraknya, dalam tanda petik jarak, saya punya radius sekian, ada K. K nearest neighbor, bukan radius. Ada berapa tetangga yang terdekat? K itu artinya. Artinya kalau saya punya 5, saya akan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 tetangga terdekat. Ya. Dari 5 tetangga terdekat tersebut, saya susun. Yang warna ini ada berapa nih secara populasi? Warna biru agak kehijauan ini 1, 2, 3. Yang fasies 3 ada 3 buah, yang fasies kuning ada 1 buah, yang fasies hijau muda ada 1 buah. Lalu saya susun berdasarkan kemunculannya, frekuensi kemunculan. Artinya, fasies saya itu akan sama diprediksi berdasarkan kemunculan yang banyak. Artinya yang biru ini, kamu itu adalah fasies 3. Oke? Itu dalam medium 2 dimensi. Kalau kita menggunakan data 2 buah. Kalau saya menggunakan data 3 buah pun sama. Saya akan pakai gamma ray, akan Robi, akan DT, saya hitung jaraknya. X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2, Z1 dikurangi Z2, dan seterusnya. Kalau saya punya 5 dimensi, 5 parameter, ya hitung. X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2, dikuadratkan, akarkan, Z1 dikurangi Z2, beta 1 dikurangi beta 2, dan seterusnya. Sampai order yang terakhir, sampai parameter yang terakhir yang Anda pakai, dihitung.
Tentu Anda bisa pakai pembobotan misalnya inverse distance atau apapun, Anda bisa kembangkan. Ya, kalau Anda membuat sendiri, Anda bisa kembangkan. Jadi ini contoh bagaimana prinsip dari machine learning itu. Jadi hanya berdasarkan hal yang simple seperti itu, ya, nggak rumit. Ya. Dan ini saya sudah pakai untuk teknik ini sudah pakai untuk memprediksi image dari seismik tadi, ya. Oke, jadi seperti itu teorinya. Akan kita coba kita lihat di Google ya. Nah, ini adalah dalam ini scikit-learn org ini Anda bisa pelajari SVM, support vector machine, nearest neighborhood, banyak sekali yang Anda bisa lakukan di sini. Saya pun hanya lihat-lihat contoh dari sini dari sekalian. Nah, ini contohnya untuk membedakan jenis bunga Eugenica, versicolor, stosa ya, berdasarkan statistiknya, K-means clustering apapun. Waktu Anda sangat luang, sangat banyak, internet sudah ada, Python sudah ada basic-basicnya, silahkan pelajari sendiri. Ya, nanti kalau ada hal yang baru, tunjukin ke teman-teman yang lain. Kita senang menjadi paham dengan hal ini. Cita-cita saya itu kita harus kuatlah secara programming, secara coding, apalagi di era 4.0 ini, era digital ya. Jangan kalah oleh bangsa-bangsa lain. Di India itu ada satu provinsi, ada satu wilayah yang dia ahli IT di sana itu. IT semua. Ya sama seperti kita ya di Indonesia. Ada orang Garut, tukang cukur gitu kan, mohon maaf nih. Tukang cukur atau orang Garut, Tasikmalaya tukang kredit misalnya. Kuningan tukang bubur kacang gitu kan. Atau daerah mana penjual apa. Nanti kita tahu nih, IT ini datang dari Garut, misalnya IT ini datang dari Tasikmalaya dari mana. Jadi kita harus punya wilayah-wilayah penghasil, bukan hanya dalam sisi kapabilitas atau keahlian profesional seperti tadi gitu ya, tapi ya hal lain harus kita miliki kita lahirkan gitu. Ya itu cita-cita kita semua. Jadi oke lah dengan adanya program-program seperti ini, program-program training, terus buat lagi. Nanti nggak perlu saya, nanti Anda yang sudah mendapatkan buat lagi gitu untuk mendidik adik-adik yang baru. Daripada sibuk nggak ada gunanya main apa gitu kan, bermedia sosial menyebarkan gosip-gosip, posting hal-hal yang negatif, hoax, yang seterusnya gitu kan, lebih baik seperti ini. Perang-perang. Lebih baik. Oke, ini saya akan memakai namanya Escalade Neighbors ya. Pakaian saya masih merah karena saya harus menginstal dulu setting. Coba saya akan masuk ke setting, project interpreter, klik di sini, Escalade. Ya, then saya akan install. Oke, good. Oke, di sini saya akan menggunakan Nearest Neighbors. Contohnya apa? Contohnya ada di tempat ini ya. Pakainya buka lah ini. Contoh dari bagaimana contoh-contohnya ada nih dari contoh si bunga itu. Kita bawa ke permasalahan geofisika atau permasalahan finansial, permasalahan apa. Jadi data yang saya pakai adalah data yang WL1 tadi. Saya akan membuang nilai not numeric ya. Nanti bisa menghasilkan sesuatu yang aneh. Kemudian train, oke, di sini saya memiliki data train, coba saya buat ini dulu ya, supaya saya akan lihat dulu, highlight dulu, print, kita tahu dulu print data. Ini ada data saya, ada depth, Robi, DT, oke, saya perlu expand ini supaya tahu semua.
saya perlu dep, Robi di 3 Maret, akhirnya pasien. Ya, oke. Lalu saya akan membuat train datanya itu adalah baris 1 sampai baris 4, kolom 1 sampai kolom 4. Saya hidupkan dulu ya. Saya hidupkan dulu. Kolom 1 sampai kolom 4 sebagai data, artinya 1, 2, 3, 4. Oh, saya masukin AI juga ya. Coba saya lihat extrain. Saya cek dulu extrain sebagai apa. Extrain. Oke, sampai 46 something, artinya sampai ini. Karena saya membuang none ya, karena saya drop dulu none itu saya drop dulu, jadi tidak ada none lagi di sini. Jadi yang ada adalah sampai level hanya 3 kolom, which is Robi di dan Mare. Ya, saya tidak masukkan AI karena 4 nggak diambil. Ya, jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Oke, 4 extrain. Lalu extrainnya sebagai data input ya. Tadi yang extrain ini adalah ininya. Saya akan mengambil gamma ray, Robi dan DT. Oke, ini sebagai extrain. Lalu Y-train-nya itu adalah fasiesnya itu sendiri. Y-train-nya itu adalah fasiesnya itu sendiri. 1 sampai sekian itu ya. 1 sampai 3, 1, 2, 3, 4. Jadi X-train itu adalah gamma ray, Robi, dan DT, sementara Y-train-nya itu fasiesnya itu akan menjadi target. Ya. Lalu saya akan membuat model. Model itu semacam apa sih? Persamaan lah gitu ya, gampangnya itu ya. Persamaan dengan jumlah K itu 5. Anda bisa buat 7, 8, terusnya. Oke, jumlah K 5 dalam hal ini. Saya akan fitkan X-train dengan Y-train. Ya. Lalu nanti akan saya tes, datanglah data yang baru. Berarti data yang baru harus punya 3 kolom dong. Ya kan? Karena saya nggak punya data, nanti Anda bisa pakai yang well yang satunya lagi. Kalau itu cocok. Nah, X-test, namanya X-test, ambil saya dari X-train. Lalu saya akan menggunakan model ini untuk memprediksi fasies yang baru. Berdasarkan input dari X-test. Lalu hasil Y-pred ini akan saya gambarkan nanti di sini. Yang kedua, dengan IM show. Inilah hasil dari prediksi, ini hasil original. Ya. Oke, saya akan run. Oke, ini adalah contoh original fasiesnya. Ini hasil prediksi. Nah, di sini akan banyak sekali noise ya, noise kayak seperti ini. Error. Ya, error itu muncul mungkin karena spike-spike yang ada di sini, ketidakunikan tadi. Ya, Anda bisa mengurangi noise ini dengan misalnya melakukan filtering, sedikit filtering yang tadi yang saya contohkan ya, nyambung juga akhirnya machine learning filtering. Jadi Anda bisa filterlah inputnya dengan bandpass atau dengan low pass ya, menggunakan high frequency noise lebih dahulu pada data tersebut untuk prediksi hasil. Oke.